Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnesia Floren Pandiangan. Saya mahasiswa PPG Angkatan Ketiga jurusan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2011001. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan praktik uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2020. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Ya. Sesuatu yang sangat kita syukuri ya kalau kita semua masih dalam keadaan sehat. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan hari ini adalah giliran Meki ya. Silakan Meki pimpin doa untuk kita. Selesai. Oke, terima kasih Meki sudah memimpin doa untuk kita pagi ini. Nah, seperti biasa, di GCR sudah Ibu kirimkan absensi kita, silakan diisi nanti ya, seperti biasa. Nah, kemudian, sebelum kita lanjutkan topik kita untuk hari ini, adakah yang masih ingat materi kita yang sebelumnya? Ayo, tentang apa materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang apa, Farel? Aktifkan speakernya, Farel. Kuat arus listrik, Bu. Iya, tentang kuat arus listrik. Oke, nah Ibu mau tanya dulu. Ya, pada rangkaian yang bagaimana kita dapat menemukan adanya aliran arus listrik? Rangkaian tertutup, Bu. Iya, bagus sekali. Pada rangkaian yang tertutup, ya. Nah, bagaimana konsep arah aliran arus listrik dan arah aliran elektron pada rangkaian tertutup? Kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, Bu. Rendah, iya bagus. Dan aliran elektronnya itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya. Oke, nah kemudian bagaimana hubungan antara kuat arus dengan nyala lampu? Makin kuat arus listrik, makin terang lampu. Iya, semakin besar kuat arusnya, maka semakin besar nyala atau semakin terang nyala lampunya, gitu ya. Oke, itu dia sekilas tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat untuk melanjutkan materi kita ini, ya. Walaupun pembelajaran kita masih dilakukan secara daring, tapi Ibu harapkan ini tidak menjadi penghambat bagimu untuk tetap belajar dengan serius. Ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang rangkaian listrik seri dan paralel, dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui aktivitas membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan aplikasi PET, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, melalui aktivitas membuat rangkaian listrik seri dan paralel dengan aplikasi PET, peserta didik dapat menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui diskusi penggunaan aplikasi PET, peserta didik dapat menerapkan konsep rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui diskusi penggunaan aplikasi PET, peserta didik mampu merancang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, jadi kita masih menggunakan aplikasi PET seperti di pertemuan sebelumnya, ya. Masih ingat kan cara penggunaannya? Masih, Bu. Cara penggunaannya? Masih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut topik kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, pernah tidak kalian perhatikan rangkaian atau susunan lampu pada
lampu hias yang ada di tepi jalan. Pernah tidak kalian perhatikan? Pernah ya? Oke. Nah, kemudian kalau kalian bandingkan dengan yang di rumah, dengan rangkaian listrik di rumah, sama tidak kira-kira? Tidak, Bu. Tidak sama. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan dulu, lihat dulu video berikut ini ya. Sudah kelihatan videonya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, kira-kira apa pertanyaan yang muncul di benakmu setelah melihat video itu tadi? Ayo. Atau apa yang kamu lihat pada tampilan video itu tadi? Kenapa hanya satu lampu yang hidup? Iya, kenapa hanya satu lampu yang hidup ketika salah satu saklar yang ditekan? Oke, itu pertanyaan Ines. Yang lain ada lagi? Ayo, yang lain? Mengapa ada beberapa lampu yang hidup bersamaan? Iya, mengapa ada beberapa lampu yang bisa hidup bersamaan ketika salah satu saklarnya ditekan ya? Itu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, itu semua akan terjawab nanti lewat pembelajaran kita hari ini. Ya, di GCR sudah Ibu kirimkan juga bahan ajar, video pembelajaran, kemudian ada LKPD yang harus kalian kerjakan nanti sesuai dengan prosedurnya. Ya, silakan. Sekarang beralih dulu ke GCR-nya. Kemudian lakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan pada LKPD. Nah, jika LKPD-nya sudah selesai, nanti dikirimkan kembali lewat GCR. Jangan lupa mengambil dokumentasi dari kegiatan yang sudah kamu lakukan. Ya, dikirimkan semuanya ke GCR. Nah, jadi kira-kira pukul berapa kita bisa ketemu lagi? Nanti bisa kita kabari ya, saling mengabari di grup WA, jam berapa kita bisa ketemu lagi untuk membahas LKPD-nya. Oke? Nah, sekarang silahkan beralih dulu ke GCR-nya. Selamat bekerja. Oke, Bu. Oke, Bu.
mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Nah, ini tadi sudah ada beberapa orang yang mengirimkan di GCR LKPD yang sudah selesai ya. Jadi saat ini kita akan membahas tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ayo, siapa dulu yang mau presentasi LKPD yang sudah dikerjakan? Baik, kita ambil salah satu ya dari punya teman kalian yang sudah mengirimkan LKPD-nya tadi. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Masih muter-muter? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik Sudah, ya. Bu. Ini salah satu LKPD temanmu yang sudah mengirimkan ya, yang pertama mengirimkan tadi ya. Baik, kita lihat untuk yang pertama. Setelah kalian melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada dalam LKPD tadi. Untuk yang pertama, pada rangkaian seri dan paralel, ketika kalian mengamati lampunya, bagaimana perbandingan nyala lampu keduanya? Nah, kalau temanmu tadi mengatakan di sini, pada rangkaian seri, nyala lampunya lebih redup dibandingkan dengan nyala lampu pada rangkaian paralel. Ya, ini tadi punya temanmu. Ada yang berbeda dari sini? Ada yang berbeda dengan jawaban temanmu? Sama? Oke, sama ya. Nah, kemudian jika salah satu lampu dilepas, pada rangkaian seri, maka lampu yang lain akan padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu lampunya dilepas, maka lampu yang lain tetap hidup. Ya. Baik, itu untuk yang pertama, tabel yang pertama. Kita lanjutkan untuk tabel yang kedua. Kita lanjut untuk tabel yang kedua. Nah, ini kalian tadi melakukan pengukuran ya, pengukuran dengan ampermeter dan voltmeter. Nah, di sini temanmu memperoleh ketika dia mengukur tegangan pada baterai, dia memperoleh 9 volt. Sedangkan lampu 1 3 volt, lampu 2 3 volt, lampu 3 3 volt. Sedangkan untuk kuat arusnya pada baterai dia memperoleh 0,3 ampere dan sama halnya dengan lampu 1, lampu 2 dan lampu 3. Nah, ini ada yang berbeda hasil pengukurannya? Ada yang berbeda hasil pengukuran? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Bagaimana hasil pengukuran kalian bagaimana? Sama tidak dengan temanmu? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke, berarti menggunakan baterai dan lampu yang sama ya. Oke, berarti untuk rangkaian seri ini sudah beres. Nah, sekarang untuk rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel, temanmu tadi mengukur pada baterainya dia memperoleh 9 volt. Kemudian pada lampu 1 juga 9 volt, sama halnya dengan lampu 2 dan lampu 3. Sedangkan pada kuat arusnya, kuat arus pada baterai dia memperoleh 2,7 ampere, sedangkan lampu 1, 2, dan 3 dia memperoleh 0,9. Ini punya temanmu. Yang lain bagaimana? Bagaimana hasil pengukurannya tadi pada rangkaian paralel? Sama, Bu. Sama? Bernardo bagaimana hasilnya tadi? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Bagus ya. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat, nah coba lihat untuk tegangannya. Tegangan pada baterai ini merupakan penjumlahan dari tegangan pada lampu 1, 2, dan 3. Begitu ya? Ini 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, sedangkan kuat arusnya semuanya sama. Itu nanti akan jadi karakteristiknya ya. Baik, untuk pengolahan data. Nah, apakah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, Ibu mau dengar suaranya Ines dulu. Silakan Ines.
Rangkaian seri, nyala lampu lebih redup, tersusun berderet tanpa percabangan, lebih hemat kabel dalam pembuatannya, lebih hemat energi. Jika salah satu lampu rusak, yang lain akan padam. Rangkaian paralel, nyala lampu lebih terang, rangkaian bercabang, membutuhkan lebih banyak kabel dalam pembuatannya, rangkaian lebih boros energi. Jika salah satu lampu rusak, yang lain tetap menyala. Oke, terima kasih ya. Itu tadi menurut Ines ya. Yang saya pikir tidak ada masalah dengan ini ya. Jadi pada rangkaian seri, nyala lampunya lebih redup, dia tersusun berderet tanpa percabangan, lebih hemat kabel dalam pembuatannya, kemudian lebih hemat energi, dan jika salah satu lampu rusak, yang lain akan padam. Nah, sedangkan pada lampu paralel, pada rangkaian paralel, nyala lampunya akan lebih terang, kemudian rangkaiannya bercabang, membutuhkan lebih banyak kabel dalam pembuatannya, rangkaiannya bercabang dan lebih boros energi. Ya, dan jika salah satu lampunya rusak, maka yang lain tetap menyala. Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, apakah kelemahan dan kelebihan rangkaian seri dan paralel? Nah, Ibu mau dengar suaranya Johnson dulu. Mana Johnson? Ya, Bu. Kan Johnson? Rangkaian seri. Kelebihan. Lebih hemat kabel, lebih hemat energi. Rangkaian paralel. Kelebihan. Nyala lampu lebih terang. Jika satu lampu padam, yang lain tetap menyala. Rangkaian seri. Kelemahan. Nyala lampu lebih redup. Jika salah satu lampu rusak, yang lain akan padam. Rangkaian paralel. Kelemahan. Membutuhkan lebih banyak kabel dalam perbuatannya. Boros energi. Oke, terima kasih Johnson. Bagus ya jawabannya ya. Oke, saya pikir tidak ada masalah. Yang berikutnya. Nah, apakah contoh penerapan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kalau temanmu tadi membuatkan di sini, contoh rangkaian seri ada lampu hiasan di tepi jalan, kemudian lampu tumbler, ya, lampu di pohon Natal, itu juga termasuk. Ya. Nah, kemudian rangkaian paralel, ini susunan lampu di rumah kita. Itu termasuk rangkaian paralel. Yang berikutnya, bagaimana karakteristik tegangan pada sumber arus dengan tegangan pada masing-masing lampu pada rangkaian seri dan paralel. Nah, dari pengamatan yang di tabel tadi, kita lihat datanya bahwa pada rangkaian seri, tegangan total yang terpasang pada rangkaian merupakan penjumlahan dari tegangan yang terbagi pada setiap lampu. Begitu ya. Tadi kan kita peroleh pada baterai ada 9 volt ya. Sedangkan pada lampu 1, 3 volt, lampu 2, 3, dan lampu 3 juga 3 volt. Jadi tegangan total yang terpasang pada rangkaian merupakan penjumlahan dari tegangan yang terbagi pada setiap lampu. Oke. Kemudian rangkaian paralelnya yang sama apa? Yang sama tegangannya. Tegangan total yang terpasang pada rangkaian ini sama dengan tegangan pada masing-masing lampu. Makanya tadi sama semuanya. Ya, kalau misalnya di tegangan pada baterai itu ada 9 volt, yang lain juga 9. Ya, kalau misalnya hanya 3, yang lain juga 3, jadi sama ya tegangannya. Yang ketiga, bagaimana karakteristik kuat arus pada sumber arus dengan kuat arus pada masing-masing lampu pada rangkaian seri dan paralel. Nah, Ibu mau dengar jawaban Farel dulu, silakan Farel. Ayo Farel, nomor 3. Bagaimana karakteristik kuat arus pada sumber arus dengan kuat arus pada masing-masing lampu pada rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri, kuat arus yang mengalir pada rangkaian sama besar. Rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir pada rangkaian merupakan penjumlahan dari arus listrik yang mengalir pada lampu. Oke, terima kasih Farel. Bagus ya jawabannya ya. Sama semuanya, ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda? Ya, saya pikir sama semua ya, karena ini pengamatannya dari hasil percobaannya tadi. Baik, kita lanjut ke kesimpulannya.
pada rangkaian titik-titik itu tadi ya di soalnya ya, rangkaian paralel, ini temanmu membuatkan rangkaian paralel, lampu menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Benar tidak? Kita cek bersama, benar? Pada rangkaian paralel, lampu menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Benar? Benar, Bu. Iya, benar ya. Nah, kemudian terus pada rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, nah ini. Jadi kita rumuskan tadi ya, V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian I totalnya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Nah, untuk rangkaian paralelnya, Ibu mau dengar jawaban Ines dulu. Ayo Ines. Untuk rangkaian paralel, bagaimana tegangannya? Tegangan totalnya sama dengan tegangan 1 atau V1, kemudian sama dia dengan V2, sama dengan V3. Oke, nah I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Oke, selesai sudah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai di situ ya? Nah, kita perjelas kembali ya. Kita perjelas kembali dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, jadi kalau rangkaian listrik yang di rumah kita itu termasuk rangkaian listrik apa? Paralel, Bu. Paralel. Rangkaian listrik paralel. Apa keuntungannya menggunakan rangkaian listrik paralel? Nggak boros arus listrik, Bu. Iya, tidak boros, atau bisa kita katakan lebih hemat ya, lebih hemat arus listrik. Kemudian, apalagi kelebihannya? Jika salah satu lampunya, ya silakan Farel. Satu lampu putus, maka lampu yang lain tidak berpengaruh. Iya, jika salah satu lampunya putus atau padam, tidak terpengaruh kepada lampu yang lain. Ya, itu dia. Nah, kemudian bagaimana tadi karakteristik tegangan dan kuat arus pada rangkaian paralel? Yuk, pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Iya, bagus ya. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I totalnya? I1 tambah I2 tambah I3, Bu. Iya, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini sudah paham semuanya ya? Kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, silakan Ines. Ines? Pada rangkaian seri, tegangan total yang terpasang dalam rangkaian merupakan penjumlahan dari tegangan yang terbagi pada setiap lampu. Iya, bagus sekali ya Ines ya. Oke, Ibu, itu rangkuman yang pertama ya, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Ibu mau dengar suaranya Sofia dulu. Mana Sofia? Ayo, atau yang lain boleh dibantu temannya. Kesimpulan yang kedua, masih satu tadi. Kesimpulan yang kedua apa? Ayo. Nah, tentang kelebihan dan kelemahan rangkaian listrik seri dan paralel, siapa yang bisa jelaskan dulu? Kelebihan pada rangkaian seri, apa tadi kelebihannya? Jika satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Pada rangkaian seri, itu pada rangkaian seri atau paralel? Rangkaian Paralel ya. Kalau salah satu lampunya padam, yang lain tetap menyala. Oke ya. Sedangkan pada rangkaian seri, jika salah satu lampunya padam, yang lain akan ikut padam. Nah, apalagi yang kedua. Pada rangkaian seri, karena susunannya
berderet ya, bersusun ke samping, jadi lebih hemat dalam penggunaan kabel. Sedangkan pada rangkaian paralel, karena dia susunannya bercabang, maka lebih membutuhkan banyak kabel dalam penyusunannya. Ya, oke. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pertemuan kita hari ini. Nah, supaya semakin jelas, coba kamu perhatikan dulu video berikut ini ya. Sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, coba disimak dengan baik ya. Simaklah penjelasan berikut dengan baik. Rangkaian beban seri adalah beban-beban lampu yang boleh terdiri atas 2 atau lebih yang disusun secara berurutan, dan beban lampu terhubung dengan sumber tegangan. Apabila saklar pada posisi on, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melewati beban lampu. Beban-beban lampu akan menyala redup. Hal ini terjadi karena tegangan total terbagi oleh masing-masing tahanan pada lampu. Sedangkan besar arus listrik sama pada masing-masing beban lampu. Pada rangkaian beban seri, ketika salah satu lampu rusak atau terlepas, maka lampu yang lain akan padam. Hal ini terjadi karena tidak ada aliran elektron pada rangkaian. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Mari perhatikan sifat-sifat rangkaian beban seri berikut ini. Rangkaian beban paralel adalah rangkaian di mana semua bebannya dirangkai secara bersusun dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Beban lampu dapat terdiri atas 2 atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga membutuhkan kabel dan jalur yang lebih panjang. Ketika saklar dalam posisi on, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melewati beban lampu. Ketiga beban lampu akan menyala terang. Hal ini terjadi karena besarnya tegangan pada masing-masing percabangan adalah sama atau stabil. Sedangkan kuat arus listrik terbagi pada masing-masing cabang tergantung pada besarnya tahanan pada beban tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat salah satu beban lampu yang rusak atau terlepas, maka lampu yang lain tetap menyala, karena elektron tetap mengalir melalui percabangan yang masih terhubung ke sumber tegangan. Jadi, arus listrik tetap dapat mengalir melalui 2 percabangan yang lain. Mari perhatikan sifat-sifat rangkaian beban paralel berikut ini. Oke, sudah jelas tadi ya? Bisa jelas videonya ya? Iya, supaya semakin matang, semakin paham dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya.
Baik, terima kasih kepada kalian semua yang tetap setia untuk bergabung di Zoom kita yang mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang hantaran listrik. Ya, supaya dipersiapkan dirinya, bukunya dibaca ya supaya lebih lancar untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, di GCR Ibu sudah kirimkan soal evaluasi, silakan nanti dikerjakan dengan baik dan dikirimkan tepat waktu. Ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu.